Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang hakika dan majas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Finan Fauzi dan teman-teman saya ada Ella Nur Laili, ada Fuad Irsyad, ada Gina Hidayah dan Dina Tias. Materi pertama yaitu pengertian hakikah dan majas. Secara etimologi, hakikat merupakan dari kata hakko yang berarti tetap. Ia bisa bermakna subjek atau fa'il sehingga memiliki arti yang tetap atau objek atau yang disebut dengan maf'ul yang berarti ditetapkan. Pengertian hakikat adalah suatu lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Menurut Ibnu Suki menyatakan bahwa hakikat adalah lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada mulanya. Ibnu Qudamah mendefinisikannya sebagai lafaz yang digunakan untuk sasarannya semula. Sementara Al-Sarkhisi berpendapat bahwa hakikat adalah setiap lafaz yang ditentukan menurut asalnya untuk hal tertentu. Kemudian untuk pengertian majas yaitu suatu lafaz yang digunakan untuk menjelaskan suatu lafaz pada selain makna yang tersurat di dalam nas atau teks. Karena adanya persamaan atau keterkaitan baik antara makna yang tersurat di dalam teks maupun maksud yang terkandung di dalam teks tersebut. Selanjutnya, pengertian-pengertian majas menurut para ulama usul sangatlah beragam. Akan tetapi, semuanya berdekatan artinya dan saling melengkapi, yaitu sebagai berikut. Pendapat yang pertama yaitu menurut Al-Sarkhisi, majas yaitu nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan baik maksud di luar apa yang ditentukan. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Qudamah, majas yaitu lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan. Yang ketiga yaitu menurut Ibnu Suki, yaitu lafaz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan. B. Macam-macam hakikah dan majas. 1. Hakikah lughawiyah. Lafaz yang digunakan pada maknanya menurut pengertian bahasa atau memaknai suatu lafaz dengan menggunakan pendekatan bahasa yang penyusunannya pun dilakukan oleh ahli linguistik. Contoh dari hakikat ini adalah penggunaan kata manusia pada hewan yang berbicara dan serigala pada hewan yang buas. 2. Hakikah syariah, yaitu lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan untuk itu oleh syara' atau memaknai suatu lafaz dengan menggunakan pendekatan syariat yang penyusunannya pun dilakukan oleh ahli syariat atau fikih. Umpamanya, lafaz sholat untuk perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan 3. Hakikah urfiyah khosos, yaitu lafaz yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian di antaranya. Bisa juga didefinisikan sebagai suatu lafaz yang di dalam maknanya menggunakan pendekatan kebiasaan yang tertentu. Hakikat ini juga biasa disebut dengan al-hakikat al-istilahiyat. Umpamanya, istilah ijma yang berlaku di kalangan fikih. Yang keempat, hakikah urfiyah ammah, yaitu lafaz yang digunakan dalam makna menurut yang berlaku dalam kebiasaan hukum, atau lafaz yang di dalam maknanya menggunakan pendekatan kebiasaan yang umum dilakukan maupun dilakukan. Umpamanya, penggunaan kata dabah dalam bahasa Arab untuk hewan ternak yang berkata macam-macam majas atau bentuk-bentuk majas. 1. Adanya tambahan dari susunan kata menurut bentuk yang sebenarnya. Seandainya dihilangkan tambahan kata itu, sebenarnya tidak mengurangi arti hakikatnya. 2. Adanya kekurangan dalam susunan suatu kata dari yang sebenarnya. Kebenaran maksud dari lafaz itu terletak pada yang kurang itu. Yang ketiga, mendahulukan dan membelakangkan atau dalam pengertian menukar kedudukan suatu kata. Yang keempat, meminjamkan kata lain atau isti'arah, yaitu menandamkan sesuatu dengan menggunakan meminjam kata lain atau isti'arah atau peminjaman kata lain. Itu merupakan bentuk yang terbanyak dari penggunaan lafaz majas, seperti memberi
Materi selanjutnya yaitu tentang cara mengetahui hakikah dan majas. Asal penggunaan kata menurut prinsipnya adalah menurut hakikatnya dan tidak beralih kepada penggunaan majas, kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Suatu kata baru dapat diketahui keadaannya sebagai majas bila ada korina atau petunjuk yang mengiringinya. Karena itu perlu diketahui yang hakikah dan majas itu dan antara keduanya dapat dibedakan. Adapun untuk mengetahui lafaz hakikah adalah secara simai, yaitu dari pendengaran terhadap apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang dalam berbahasa. Tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain dari itu, juga tidak dapat diketahui melalui analogi. Cara mengetahui lafaz majas adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang Arab dalam penggunaan isti'arah atau peminjaman kata. Adapun orang Arab dalam menggunakan kata lain untuk dipinjam bagi maksud lain adalah adanya kegiatan antara maksud kedua kata itu baik dalam bentuk maupun dalam arti. Yang selanjutnya yaitu ketentuan hakikah dan majas. Keterkaitan-keterkaitan yang menjadi syarat penggunaan hakikat dan majas antara lain. Yang pertama, adanya keserupaan, yakni pengumpulan sifat tertentu antara makna hakikat dan makna majas dalam satu lafaz. Contohnya adalah pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah yang diiringi dengan sholawat badar. Yang kedua, al-kawin artinya adalah menamakan atau memaknai suatu lafaz sesuai dengan sifat yang melekat padanya. Yang ketiga, al-awal adalah menamakan sesuatu sesuai dengan takwil atau penjelasan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang keempat yaitu menamakan atau memaknai sesuatu sesuai dengan kekuatan, hitungan-hitungan atau pertimbangan-pertimbangan yang mana hal tersebut untuk menjelaskan adanya pengaruh tertentu pada sesuatu tersebut. Yang kelima, menjelaskan maksud suatu keadaan dengan menyebutkan tempatnya. Seperti pada ayat Al-Quran surat Yusuf ayat 82 yang artinya, tanyalah kampung itu. Maksud dari ayat ini adalah bertanya kepada penduduk desa tersebut. Yang keenam, adalah menjelaskan maksud suatu keadaan dengan menyebutkan tempatnya dan menyebutkan keseluruhan untuk menjelaskan sebagiannya saja. Yang ketujuh, menyebutkan sebab dari suatu hal, sedang yang dimaksud adalah musababnya ataupun sebaliknya. Keberadaan majas dalam ucapan. Yang pertama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa majas itu memang terjadi dalam ucapan, baik dalam ucapan syar'i, pembuat hukum, yakni Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Abu Ishaq al-Asfaraini dan Abu Ali al-Farisi menolak adanya pemakaian majas. Apa yang selama ini dianggap majas itu sebenarnya adalah hakikat. Yang ketiga, golongan ulama Zahiri menolak adanya majas dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Seandainya menemukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan bahasa untuk digunakan dalam artinya syar'i, maka hal itu bukan berarti menggunakan majas, tetapi konteks penggunaannya sudah secara hakikoh syar'i. F. Penyebab tidak berlaku hakikat dan majas. Yang pertama, adanya petunjuk penggunaan secara urfi dalam penggunaan lafaz yang menghendaki meninggalkan makna hakikat. Seumpama kata sholat yang berarti doa. Pada kenyataannya, secara urfi, kata tersebut tidak lagi digunakan sesuai dengan makna hakikatnya sebagai doa, melainkan menjadi suatu bentuk ibadah tertentu. Yang kedua, adanya petunjuk lafaz, seumpama kata daging yang pada hakikatnya mencakup seluruh daging. Namun, berikutnya kata daging dengan makna hakikat tersebut tidak lagi digunakan. Ia mengecualikan daging ikan dan belalang, sehingga keduanya tidak lagi disebut daging. Yang ketiga, adanya petunjuk berupa aturan dalam menggunakan suatu ucapan, sehingga meskipun diucapkan dengan cara lain walaupun dalam bentuk hakikatnya harus dikembalikan kepada aturan yang ada walaupun berada di luar hakikatnya. Yang keempat, adanya petunjuk dari sifat pembicara. Meskipun si pembicara mengungkapkan sesuatu sesuai hakikatnya, namun dari
dari sifatnya dapat diketahui bahwa sebenarnya ia tidak menginginkan apa yang dibicarakannya tersebut. Dan yang terakhir, adanya petunjuk tentang tempat atau sasaran pembicaraan. Dalam beberapa kondisi terdapat petunjuk tempat yang menghalangi pemahaman secara hakikat. Demikian materi usul fiqh tentang hakikat dan majas yang dapat kami sampaikan. Kami minta maaf jika terdapat banyak salah kata. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.